Halo semua, nama saya Vina. Kali ini saya akan memberikan tips dan langkah-langkah bagaimana cara untuk menanam di atas boneka poti. Tapi kali ini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan tentang poti wet grass atau rumput gandum. Di depan saya ada 4 boneka poti wet grass dengan ukuran medium. Di sini ada Benny, ada Cody si sapi, ini Benny kelinci, kemudian ada Lionel singa, dan ini Berry beruang. Saya harus memilih salah satu. Saya pilih kali ini si Cody yang akan saya tanam, dan saya akan tunjukkan cara-caranya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menanam wet grass atau rumput gandum tersedia dalam kemasan boneka. Yang paling pasti kita akan mendapat benih gandum, kemudian tanah untuk menanam, dan bahan-bahan lainnya harus kita siapkan sendiri, seperti sprayer ini yang berisi air, dan kita membutuhkan gelas dan sendok. Pertama, ya, gandum ini akan lebih cepat proses tumbuhnya kalau kita rendam dulu di atas air, dalam air ya. Kita tuangkan dulu di atas gelas. Dalam gelas ini kita tuangkan, kemudian kita rendam dengan air. Proses perendaman itu sekitar 6 jam. Kemudian 6 jam berikutnya kita tinggal buang airnya. Setelah itu benih bisa kita gunakan untuk menanam. Nah, ini adalah media tanam. Kita tuangkan dulu ya. Nah, kita tuangkannya nggak usah terlalu penuh, karena kalau terlalu banyak nanti akan tumpah. Kita cukup sekitar 3/4. Kita kasih space sedikit. Nah, terus setelah kita tuangkan, kita siram dulu dengan air. Ini lebih menyenangkan kalau misalnya kita kerjakan ini bersama anak kita. Jadi bersama anak-anak akan lebih senang karena mereka senang sekali untuk menyiram. Nah, kemudian gandum ini kita tuangkan di atas boneka. Kita tuangkan merata. Kalau bisa sih memang agak penuh, tapi jangan sampai menumpuk-numpuk. Semakin banyak, semakin baik, karena nanti rumputnya tumbuhnya bagus. Nah, kalau sudah kita tuangkan penuh dan tidak menumpuk-numpuk, kita tutup kembali dengan tanah. Seperti ini, secara merata. Terakhir, jangan lupa kita siram lagi, karena sebenarnya semakin banyak air yang kita siram, maka benih itu akan tetap terjaga kelembabannya. Jadi kalau besok-besok kita lupa untuk menyiram, benih itu tetap bisa tumbuh dengan baik. Nah, oke, selesai. Kita simpan boneka ini di tempat yang tidak terkena matahari langsung, terus juga harus aman dari gangguan binatang peliharaan. Sampai sekitar 2 hari, kita akan melihat bahwa benih-benih itu akan berubah menjadi tanaman rumput-rumput yang kecil. Nah, itulah awal dari pertumbuhan dari rumput gandum. Di depan saya ada poti yang berumur 9 hari. 9 hari adalah waktu yang paling pas untuk kita jadikan jus dari rumput gandum itu. Inilah saat yang paling tepat untuk kita panen. Setelah dipanen, kita harus menyiapkan dulu nih bahan-bahannya untuk membuat jus. Kita siapkan air setengah gelas seperti ini. Kemudian gelas kosong untuk menuangkan nanti jus yang sudah jadi. Kita juga membutuhkan saringan untuk menyaring dari hasil yang kita blender. Dan yang pasti kita butuh blender untuk menghancurkan dari rumput ini. Dan kita siapkan gunting untuk memotong. Oke, selanjutnya kita akan menggunting dari rumput gandum ini. Kita gunting perlahan-lahan dan kita sisakan sedikit dari gandum ini. Inilah dari rumput gandum yang sudah berumur 9 hari yang sudah kita panen. Dan untuk membuat jus, kita harus mencuci bersih di bawah air mengalir.
berikutnya, untuk membuat jus dari rumput gandum ini, kita harus memotong dari rumput gandum ini untuk menjadi potongan-potongan kecil dengan tujuan untuk memudahkan kita dalam menghaluskan. Seperti ini. Oke. Kemudian kita tuangkan setengah gelas air. Kita tutup. Oke, kita mulai proses untuk memblender. Oke, jus sudah selesai dibuat. Ini adalah jus rumput gandum. Saya sedang menghaluskan dari jus rumput gandum yang kita buat tadi. Nah, tujuannya untuk memisahkan antara serat dan air atau sarinya. Karena yang kita butuhkan untuk kesehatan adalah sarinya. Seperti ini. Sudah tercium baunya sangat segar. Ini adalah jus dari rumput gandum yang saya buat tadi. Jus ini sangat baik buat kesehatan karena mengandung asam amino, vitamin, dan banyak manfaat lain yang dapat kita rasakan setiap hari. Marilah kita membiasakan hidup sehat dengan meminum jus rumput gandum ini setiap hari. Poti rumput gandum yang sudah tadi kita potong tetap bisa tumbuh kembali dan bisa kita panen 2-3 kali.